Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Rekan-rekan, ada sebuah kisah di mana terdapat seorang wanita yang sedang berada di dalam taksi dan tergesa-gesa untuk pergi ke bandara. Kita sebut saja wanita ini dengan nama Tulip. Dengan penuh kegelisahan, Tulip bertanya kepada supir taksi, "Permisi Pak, apakah bisa mengendarai taksi ini dengan lebih cepat?" Supir taksi ini pun menjawab, "Maaf Bu, tapi jalanan sekarang sedang ramai. Dan saya juga telah mencapai batas kecepatan maksimal." Tulip pun hanya bisa terdiam sambil mengunyah permen karetnya untuk meredam rasa marah dan paniknya itu. Setengah jam berlalu dan waktu Tulip hanya tersisa 30 menit sebelum pesawat yang akan ditumpanginya itu take off atau lepas landas. Penerbangan ini merupakan penerbangan yang sangat penting bagi Tulip. Karena hari itu juga ia harus bertemu dengan perusahaan asing untuk mengadakan rapat. Tulip pun kembali bertanya kepada sang supir, "Pak, apakah bisa lebih cepat lagi?" Kali ini Tulip bertanya dengan penuh kekesalan dan ia sudah merasa hopeless. Singkat cerita, Tulip sampai di bandara. Namun apa daya, ia telah terlambat untuk naik ke pesawat dan harus memesan tiket penerbangan selanjutnya. Yang berarti itu akan membuatnya terlambat untuk hadir di rapat. Sembari menunggu di bandara, ternyata terdapat kabar bahwa pesawat yang terlambat ditumpangi oleh Tulip tersebut mengalami kecelakaan. Dan di saat yang bersamaan, jadwal rapatnya juga ternyata ditunda. Tulip pun berkata, "What a blessing in disguise." Blessing in disguise yang jika diterjemahkan secara harafiah sebagai berkat terselubung, ternyata juga dapat kita lihat dari salah satu tokoh di Alkitab, yakni Yusuf. Rekan-rekan pasti juga sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf, di mana Yusuf merupakan anak kesayangan dari Yakub. Karena Yusuf merupakan anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Dan pada saat Yusuf bermimpi, mimpi tersebut diceritakannya kepada saudara-saudaranya yang menggambarkan keunggulan Yusuf atas mereka. Tentu saja, hal ini membuat saudara-saudara Yusuf semakin benci kepada Yusuf dan ingin mencelakai Yusuf. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur kosong dan berniat untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya, mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Penderitaan Yusuf tidak sampai di situ saja. Ketika ia menjadi budak di rumah Potifar, ia kemudian difitnah oleh istri Potifar dan hal ini membuat Potifar marah. Sehingga Yusuf kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatunya berhasil. Yusuf pun akhirnya menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara tersebut. Dan singkat cerita, setelah Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun, ia pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Sungguh sebuah berkat terselubung, bukan hanya untuk Yusuf, melainkan bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Karena Yusuf mampu mengatur bahan makanan ketika terjadi kelaparan hebat di seluruh bumi. Rekan-rekan, hidup memang penuh misteri. Kadang berkat yang terselubung bisa saja datang di waktu yang relatif singkat, seperti yang dialami oleh Tulip tadi. Namun terkadang bisa juga datang di waktu yang sangat panjang, bahkan harus bertahun-tahun seperti yang dialami oleh Yusuf. Dan di dalam waktu-waktu ini,
seringkali orang Kristen dituntut untuk harus selalu beriman. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah iman yang seperti apa? Apakah iman yang hanya menunggu keadaan untuk berubah saja? Kebanyakan orang Kristen terjebak di dalam situasi seperti ini, menyerah, pasrah, pasif dan tidak berbuat apa-apa. Apalagi di tengah-tengah perkembangan zaman seperti ini. Manusia cenderung menjadi manja dan ingin sesuatu serba instan. Tidak mau untuk menjalani dan menikmati proses yang ada. Hanya berharap dan bertanya-tanya cemas dalam jiwa. Kapan blessings itu bisa datang? Ditambah juga karena sifat manusia yang cenderung melihat dari sisi yang negatif. Maka tidak jarang sisi yang positif, sisi yang menjadi blessings tertutupi dan tidak kita sadari. Hal ini juga membuat kita melihat yang datang justru masalah yang lain lagi. Sehingga seringkali membuat kita menjadi ragu akan iman kita. Kita mulai mempertanyakan Tuhan, marah, dan meninggalkan Tuhan. Ataukah justru di dalam masa penantian tersebut, sembari kita beriman, sembari kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dapat kita lihat bagaimana kisah Yusuf tadi. Ketika Yusuf dicelakai dan dijual oleh saudara-saudaranya, ia tidak dengan pasrah saja menerima nasib dan berkata, "Ya sudah, saya memang nasibnya begini." Melainkan justru Yusuf bekerja dengan penuh semangat dan integritas di rumah Potifar. Bahkan ketika dipenjara karena difitnah, ia tetap mengusahakan yang terbaik. Dalam Yakobus 2 ayat 14a tertulis, "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?" Begitu juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Rekan-rekan, berkat terselubung memang merupakan misteri, sekaligus juga anugerah Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, bisa cepat, bisa lambat. Namun di dalam situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, kita dapat memilih, pasrah atau berjuang yang terbaik. Tentu semua ini tidak dapat dipisahkan dari realitas psikologi jiwa kita. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya pengenalan terhadap diri yang baik. Tepat seperti yang dikatakan oleh John Calvin, "Without knowledge of self, there is no knowledge of God. And without knowledge of God, there is no knowledge of self." Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mengenali diri kita, sehingga kita mampu meresponi berbagai situasi dengan melakukan yang terbaik, sembari tetap bersandar kepada Allah.